Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan kali ini saya akan sedikit membahas ya mengenai salah seorang sejarawan kontemporer yang menuliskan sebuah sejarah yang berjudul Tarikh Hadramut Asyasi, sejarah Hadramut atau sejarah Hadramut secara perpolitikannya. Dan penulisnya itu adalah Salah Abdul Qadir Al-Bakri yang menuliskan beberapa karya-karyanya di dalam sejarah dan juga yang lain. Dan adapun mengenai buku sejarah yang beliau tulis ini, itu ada 2 juz ya. Di mana juz yang pertama itu mencakup 148 halaman dan juz yang kedua itu 354. Maka sebelum kepada materi, mari kita telaah dulu ya bagaimana biografi dari Salah Abdul Qadir Al-Bakri ini, di mana Salah Abdul Qadir Al-Bakri itu adalah seorang sejarawan dan seorang yang sangat produktif ya dalam menulis, di mana beliau ini adalah kelahiran Indonesia itu pada tahun 1912 Masehi, dan beliau itu pernah belajar di Al-Irsyad, Madrasah Al-Irsyad yang saat itu pro dan kontra dengan Rabithah Alawiyah saat itu sesama imigran dari Yaman. Kemudian beliau ke Mesir pada tahun 1938, dan kemudian di tahun 1950 beliau ke Mesir ya, dan ditunjuk sebagai seorang pengajar. Nah kemudian setelah tahun 1950 itu beliau bepergian ke Belanda dan bekerja sebagai penyiar radio di Belanda. Nah kemudian pada tahun 1952 itu beliau mengajar di Madrasah Al-Falah Ats-Tsanawiyah di Mekah Al-Mukarramah. Yang kemudian setelah itu beliau diangkat sebagai seorang mudir, seorang ketua ya, di bagian hadis, yaitu di Radio Arab Saudi Jeddah pada tahun 1957, dan seterusnya. Nah kemudian ada beberapa karya yang beliau tulis ya, banyak. Misalnya seperti Tarikh Hadramut Asyasi tadi, sejarah Hadramut dalam sudut pandang politik. Kemudian Hadramut wa an Amaratil Janubil Arabi, kemudian Fi Syarqil Yaman, kemudian Ittihad Al-Janubil Arabi, dan Al-Ittijahat Al-Jadidah fi Siyasati Ta'lim, Al-Janubul Arabi Al-Yaum, kemudian Al-Quran wa Bina'ul Insan, dan seterusnya. Masih banyak karya-karya yang ditulis oleh Salah Abdul Qadir Al-Bakri. Dan beliau wafat pada tahun 1992 di Arab Saudi. Maka dari biografi tersebut ya, yang sudah kami jelaskan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Salah Al-Bakri ini adalah di pihak Al-Irsyad yang berada di lawan dari Rabithah Alawiyah yang saat itu terpecah antara Al-Irsyad dengan Rabithah Alawiyah dari tahun 1914 ya, karena Al-Irsyad itu berdiri pada tahun 1914 lalu terpecah. Nah kemudian di 12 tahun sebelum itu Rabithah Alawiyah mendirikan organisasi atau yayasan secara terpisah ya dengan Al-Irsyad. Oke. Nah mari kita langsung kepada materi dari kitab Sejarah Hadramut dalam sudut pandang politik yang ditulis oleh Salah Abdul Qadir Al-Bakri ini, yaitu di mukadimahnya ya, di cetakan pertama menuliskan ya, beliau menuliskan bahwa di kitab-kitab Arab ataupun yang lainnya itu tidak ditemukan satu kitab sejarah yang lengkap tentang sejarah Hadramut sebelum Islam ataupun setelahnya. Dan kami tidak mengetahui dari para sejarawan ya salah satu pun dari mereka yang secara khusus membahas tentang tema yang dibahas dalam kitab ini. Hanya saja terdapat beberapa cuplikan-cuplikan, keterangan-keterangan yang tersebar di beberapa kitab yang banyak dan penulis-penulis yang banyak, baik itu dari kalangan orang Arab atau orang-orang Prancis. Ya meskipun cuplikan-cuplikan yang ada dari kitab-kitab yang banyak tadi dari penulis yang berbagai macam latar belakang, itu antara satu dengan yang lainnya itu saling bersinggungan, antara satu dengan yang lainnya itu saling bertolak belakang. Ya bahkan sebagian dari mereka itu terlalu mubalaghah, terlalu melebih-lebihkan ya dalam penceritaan atau dalam mengisahkan kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada di Hadramut. Dan beliau mengatakan walaqad badalna juhudan jabarah
Sungguh kami telah mengerahkan upaya yang sangat besar, wa takabbadna mata'iba syaqatan fi gharbalati tilkan nutafi wa tasfiyatiha, dan kami telah berupaya secara sulit untuk mengumpulkan cuplikan-cuplikan dari kisah tersebut, dan juga kami upayakan untuk menyaring informasinya, wa hadfi ma la yaqbaluhul aql, dan membuang sesuatu yang tidak diterima oleh akal, wala tasbituhu al maraji'ul mu'tamadah, dan juga yang tidak ditetapkan oleh referensi-referensi yang bisa dijadikan sandaran, walladzi auratna minha asyarna ila adami sahatihi, dan yang kami sebutkan itu sudah kami tunjuk atas ketidakbenaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, tentu sebagai seorang penulis ya harus memiliki satu sikap yang objektif dalam menulis sejarah-sejarah yang dituliskan di dalam buku ini, dan tentu beliau itu mendasari tulisan-tulisannya dengan dasar adil dan juga objektif, dan mengungkapkan hakikat kebenaran dengan segala macam konsekuensinya tentunya ya. Maka beliau mengatakan ya di halaman 4, walaqad iltazamna fi kulli ma katabnahu al-adla wal insaf wa qaul al-haqiqah bi hadzafiriha. Dan kami telah konsisten di setiap apa yang kami tulis untuk bersikap adil dan objektif dan mengungkapkan kebenaran dengan segala macam konsekuensinya ya. Nah, itu untuk metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan buku ini. Nah, kemudian karena di dalam buku ini itu ada 2 juz ya. Yang pertama, juz pertama itu ada 148 halaman, dan juz yang kedua itu mencakup 354 halaman. Dan cakupan yang ada di dalam juz pertama itu adalah ringkasan geografi dan genealogi Hadramut, kemudian sejarah Ad, dan dalam juz yang pertama ini membicarakan tentang hijrahnya Ba'alawi dari Basrah ke Hadramut ya, dan seterusnya. Itu adalah tema-tema yang ditemukan di dalam juz yang pertama. Nah, adapun juz yang kedua itu mencakup pro kontra yang terjadi di keluarga Yafe yang sebagai sebuah kerajaan ya di sana saat itu. Kemudian juga beliau menceritakan tentang hijrahnya orang-orang Hadramut ke Indonesia dan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian apa saja perdebatan dan pro dan kontra antara mereka, yaitu yang terjadi antara Rabithah Alawiyah dengan Al-Irsyad, yang pada kesempatan lain akan kita bahas secara khusus. Oke, kita langsung pada materi ya, bahwa dalam buku ini Salah Abdul Qadir Al-Bakri itu menceritakan bagaimana kesejarahan yang dimiliki oleh Ba'alawi di Hadramut. Lalu bagaimana pandangan beliau mengenai Ba'alawi di Hadramut dari sudut pandang kesejarahan dan dari sudut pandang kemasyarakatan. Nah, mari kita saksikan, kita simak bersama-sama bagaimana pendapat dari Salah Al-Bakri mengenai keluarga Ba'alawi di Hadramut. Oke. Di juz 1 halaman 77 ya, dengan tema Khuruju al-Ba'alawi ila Hadramut, yaitu keluarnya Ba'alawi ke Hadramut. Dan di situ beliau menceritakan bagaimana kedatangan dari Ahmad bin Isa dari Irak ya. Kemudian bagaimana dakwah yang Ahmad bin Isa lakukan di Hadramut dan mari kita simak bersama-sama. Dimana di sana dijelaskan ya, fi sanati 317 lil hijrah ja'a minal Basrah Asy-Syaikh Ahmad bin Isa Jad al-Ba'alawi. Pada tahun 317 Hijriah, Ahmad bin Isa yang merupakan leluhur dari Ba'alawi itu datang dari Basrah. Wa qama bil Husaisah, beliau tinggal di Husaisah, sumantaqala minha huwa wa man ma'ahu ila Qarat Jushaib. Kemudian beliau dan orang-orang yang bersamanya pindah dari Husaisah ke Qarah Jushaib, dan ini belum saya ketahui ini lokasinya di mana. Sumantaqalu ila Bait Jubair, kemudian mereka pindah ke Bait Jubair fi Sumal. Ya, padahal 2 tempat ini adalah 2 tempat yang berbeda ya kalau kita telaah di Idamul Qut fi Mujam Buldan Hadramut. Oke. Suwahunaka ihtafaru bi'ran urifat bi bi'ri Ahmad, di mana mereka itu menggali sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Ahmad. Sumantaqalu ila Tarim, kemudian mereka pindah ke Tarim, wa fiha banau masjidahum al-ma'ruf bi Masjid Ahmad, di mana di sana mereka membangun masjid mereka yang dikenal dengan Masjid Ahmad. Wa tufiya Syekh Ahmad bin Isa Ba'alawi bil Husaisah, Syekh Ahmad bin Isa Ba'alawi meninggal di Husaisah. Wa qad ishtahara bis salahi wal wara' wal ikhlas fi nushi lin nas, beliau terkenal dengan kesolehan
kewaraannya, keikhlasannya dalam menasihati orang-orang ke masyarakat. Wa qad ra'al alawiyuna min ba'dihi an yukawinu. Nah ini pandangan dari penulis ya, gimana kita melihat bagaimana pandangan penulis mengenai keturunan dari Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai Ba'alawi ini ya, yang diklaim sebagai keturunan dari Ahmad bin Isa. Beliau mengatakan wa qad ra'al alawiyuna min ba'dih, para alawiyun artinya para keturunan dari Alwi bin Ubaidillah itu melihat atau memandang an yukawinu, mereka membuat lahum bagi mereka markazan, satu pusat, yakunu asasuhu as-sultatar ruhiyah, yang pusatnya itu adalah komando atau kontrol atau otoritas kerohanian. Walaqad saqahum ila dzalika masyahaduhu fi katsirin minal hadarim, lantaran hal ini menggiring mereka untuk melakukan hal itu lantaran apa yang mereka saksikan di banyak dari kalangan orang-orang Hadramut minas sadajah, di sifat yang polos, wa husni niyah, dan bagusnya niat, wa salamati tawiyah, dan tabiat yang baik. Qalu, mereka mengatakan ya, Ba'alawi itu mengatakan innahu min sulalatir rasul, mereka itu termasuk dari keturunan Rasulullah. Artinya di sini seolah-olah penulis itu tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan atau apa yang mereka klaim bahwa mereka ini adalah sebagai keturunan Rasul. Ya. Wahai nasyakal hadarim, dan tatkala orang-orang Hadramut itu meragukan fi amrihim, dalam urusan mereka, yaitu status mereka sebagai dzurriyyatur Rasul, sebagai keturunan Rasul, maka ittarra alu Ba'alawi an yab'atsu wahidan minhum ilal Basrah. Ya, terpaksa keluarga Ba'alawi ini mengutus salah satu dari mereka ke Basrah, liya'tiya bi syahadati qadiha fi maqalu, untuk mendatangkan sebuah kesaksian dari qadi Basrah dalam apa yang mereka klaim. Farahila Syekh Ali bin Ahmad bin Jadid ilal Basrah. Maka Ali bin Ahmad bin Jadid melakukan perjalanan ke Basrah, wa talaba ilal qadi itsbata nasabihim, dan meminta kepada qadi Basrah untuk menetapkan nasab mereka. Hanya saja sebenarnya ini bukan Ali bin Ahmad ya, tetapi kalau kita telaah di dalam buku-bukunya Ba'alawi, yang kita temukan itu adalah Ali bin Muhammad bin Jadid. Dan lantaran Ali bin Muhammad bin Jadid ini adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal dari kalangan Ba'alawi, yang dikenal sebagai seorang ahli hadis dan juga ahli fikih, sekaligus ahli fikih yang namanya cukup terkenal, yang melakukan beberapa perjalanan rihlah ilmiah, perjalanan ilmiah ke beberapa tempat, ke Taiz, ke Aden, ke Zufar, dan lain sebagainya, yang bertemu dengan tokoh-tokoh ulama. Bahkan ketika di Taiz itu beliau mendapatkan ijazah, yaitu Sunan Tirmidzi, yang dalam satu naskah itu nama beliau ditetapkan sebagai salah satu perawi dari kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu pada jilid yang kedua di halaman pertama, atau di sampul ya, di sampul dari Sunan At-Tirmidzi. Nah, hanya saja saya belum menemukan kitab eksternal yang menjelaskan bahwa memang benar-benar Ali bin Muhammad bin Jadid ini pernah datang ke Irak atau mencari isbat nasab atau kesaksian isbat nasab dari seorang qadhi Basrah untuk menetapkan nasab mereka ya. Saya belum menemukan hal itu. Ya, barangkali ini adalah klaim sepihak yang dilakukan oleh keluarga Ba'alawi. Oke, kita lanjut. Fa'jabahum ila dzalika, maka qadhi Basrah tersebut itu menjawab atau mengamini apa yang diminta oleh Ali bin Muhammad bin Jadid. Wa syahida ma'ahu jam'un, dan hal ini disaksikan oleh banyak orang, mimman yuridu as-safar ilal hajj, yaitu dari orang yang ingin melakukan perjalanan menuju haji. Fasafara huwa wa ulaikal hujjaju ila Makkah, maka dia dan Ali bin Jadid dan bersama dengan para hujjaj itu bepergian ke Mekah. Wa raqaba hunaka hujjaj Hadramut, dan menjaga para haji-haji Hadramut ala ulaika syuhud, ya, artinya menyaksikan para haji-haji dari orang Hadramut itu menyaksikan kesaksian-kesaksian tersebut. Tsumma safara ila Hadramut, kemudian dia bepergian ke Hadramut. Artinya kembali ya, pulang ke Hadramut. Wa qaddama syahadata qadil Basrah, kemudian dia memberikan kesaksian dari qadhi Basrah. Wa ba'dul hujjaj al-Basrin, dan kesaksi wa ba'dul hujjaj al-Basrin, dan sebagian orang-orang haji dari Basrah, ilal ulama, kepada ulama. Farafadaha katsirun minan nas, maka hal itu ditolak oleh banyak dari orang, li'adam istinadiha ila barahin tarikhiyah, lantaran tidak bersandarkannya kesaksian itu kepada bukti-bukti sejarah, wa tarufa biha,
Wasahaha 'alaiha badul ulama, sementara ulama yang lain, sebagian ulama yang lain itu mengakui kesaksian tersebut dan membenarkan kesaksian tersebut seperti Qadi Abdurrahman bin Ali bin Abi Hasan, wal Allamah Asy-Syaikh Fadl bin Abdullah bin Fadl, wal Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad ibn Abil Hib, wal Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, wal Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar Abbad, wal Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Marwani At-Tarimi. Tentu kalau kita melihat satu persatu dari tokoh-tokoh yang disebutkan di sini, antara masa Ahmad bin Jadid, Ali bin Ahmad bin Jadid atau Ali bin Muhammad bin Jadid, dengan tokoh-tokoh ulama yang disebutkan tadi, tentu itu adalah tokoh-tokoh yang berbeda masa. Lantaran Ali bin Jadid wafat pada tahun 620-an, sementara untuk Abdurrahman bin Ali bin Abi Hasan itu ada di abad ke-8. Kemudian Fadl bin Abdullah bin Fadl itu juga berbeda masa. Kemudian Muhammad bin Ahmad bin Abil Hib ini memang satu masa sih ya. Kemudian Abdullah bin As'ad Al-Yafi itu pun juga beda masa, yaitu ulama yang ada pada abad ke-9 Hijriah. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Abbad itu pun sama, ulama di abad ke-8 Hijriah. Kemudian wal Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Marwani At-Tarimi yang oleh As-Suluk atau Al-Janadi dikatakan sebagai salah satu dari keluarga mereka, ya meskipun di dalam kitab-kitab Ba'alawi itu disebut sebagai guru dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Oke. Itu sekelas mengenai kritik ya, atau komentar mengenai teks yang ada di dalam kitab ini. Kemudian walaqad badzala alu ba'alawi kullu mustata'in. Nah, ini kemudian yang posisi mereka di masyarakat itu bagaimana? Posisi dari Ba'alawi di masyarakat Hadramut itu bagaimana? Nah, ini penulis juga menyampaikannya. Walaqad badzala alu ba'alawi kullu mustata'in fi tawtidi markazihim ar-ruhi. Sungguh keluarga Ba'alawi itu telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menguatkan markas atau pusat kerohanian, untuk menguatkan pusat kerohanian mereka. Watadhaharu bisalah, dan mereka itu mempertontonkan kesolehan mereka, wattaqwa, ketakwaan mereka, wa amilu bikulli ma arafu bihi minad daha, dan mereka melakukan segala apa yang mereka ketahui, yaitu berupa ad-daha, yaitu kelicikan atau kecerdasan ya. Bijal bin nasi ila taqdisim, yaitu untuk menarik pandangan manusia agar orang lain itu mengkultuskan mereka, watabarruk, mengambil berkah dari mereka, watawassul bihim, dan juga tawasul kepada mereka. Dan ternyata walaqad najahu fi dzalika, sungguh mereka itu telah sukses dalam melakukan upaya-upaya ini. Wafazu, sehingga mereka berhasil bisultatir ruhiyah, untuk menguasai kepemimpinan rohani, dunawurihim, tidak dengan yang lain. Nah, artinya upaya yang dilakukan oleh keluarga Ba'alawi itu adalah ingin menjadi sosok-sosok atau tokoh-tokoh pemimpin di sana, di Hadramut. Itu dengan memperlihatkan kesolehan mereka, ketakwaan mereka, dan berupaya dengan berbagai macam cara agar masyarakat itu mengkultuskan mereka, sehingga mereka itu menguasai kerohanian atau spiritual yang ada di kalangan masyarakat Hadramut, sehingga watada'alat sultatul ulama id-diniyah amama sultatihim ar-ruhiyah. Sehingga kepemimpinan keagamaan yang berada di eksternal mereka itu menjadi kecil di hadapan kepemimpinan kerohanian yang mereka miliki. Nah, artinya lantaran mereka itu berupaya untuk mengiklankan diri sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, kemudian ada upaya-upaya untuk untuk mengkultuskan golongan mereka, ya, sehingga ulama-ulama yang lain meskipun sebesar apapun ketokohan mereka, sebesar apapun keilmuan mereka, itu di hadapan mereka nggak ada apa-apanya. Nah, barangkali ini yang terjadi juga di masyarakat Indonesia yang itu Bahar Smith itu ya, yang mengatakan bahwa kaki seorang Habib meskipun bodoh, meskipun tukang mabuk, meskipun gila, meskipun ahli maksiat, tukang judi, tukang zina, itu jauh lebih utama dari kepalanya 70 kiai yang bukan Habib. Itu tercerminkan di dalam perilaku dari beberapa oknum Ba'alawi yang ada di Indonesia ya. Oke, ini adalah apa yang dituliskan oleh Salah Al-Bakri ya di dalam buku ini. Kemudian kita lanjut ya. Walaqad tawaqqadat hadhihi sultatu, dan sungguh telah menjadi kuat kekuasaan ini, wa tawaghalat uruquha, dan telah menancap akar-akar dari kekuasaan rohani ini atau kekuasaan spiritual ini fi ahsya'i sya'bil hadrami, di dalam bagian yang terdalam dari masyarakat Hadramut. Artinya kekuasaan
atau kontrol atau otoritas kerohanian yang dimiliki oleh Ba'alawi itu sampai menancap sampai ke akar-akarnya, bahkan akarnya itu sampai ke dalam bagian yang paling dalam dari masyarakat atau kepada masyarakat Hadramut. Yaitu apa? Hina masyara'a ba'du al-Ba'alawi, di mana sebagian dari keluarga Ba'alawi itu memulai yabnuna al-qubab ala ba'di mautahum rahimahullah. Mereka, sebagian dari mereka itu membangun kubah-kubah kepada sebagian tokoh-tokoh mereka yang sudah meninggal. Wa yad'una an-nasa ila taqdisi tilkal maqabir wa tawassuli biha, di mana mereka pun juga mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk mengkultuskan kuburan-kuburan tersebut, wa tawassuli biha, dan tawassul kepada kuburan-kuburan itu. Ini pandangan pribadi ya dari penulis. Ya, Allah alam apakah penulisnya itu adalah seorang Wahabi yang tidak tidak setuju dengan tawassul. Itu pandangan penulis ya, dan kita tidak mau masuk ke dalam ranah yang dimasuki oleh penulis itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, summa innahum lam yaktafu bidzalik, mereka tidak merasa cukup akan hal itu. Faqad allafa ba'duhum, sebagian dari mereka telah menyusun kutuban, beberapa kitab litadlili uqulin nasi, untuk menyesatkan pemikiran-pemikiran manusia, wa tasmimi afkarihim, dan meracuni pemikiran manusia, bima yaksidunahu alaihim, dengan apa yang sudah mereka tuju, yaitu berupa minal hikayatil khurafiyah, dari cerita-cerita khurafat, wada'awi atau wada'awa al-kahnutiyah, dan pengaku-ngakuan kependetaan, wa ala ra'si tilkal kutub, dan atau kitab yang paling atas diantaranya adalah Al-Masyra'ur Rawi, yaitu Masyra'ur Rawi. Dan cukup kita ketahui ya bahwasanya Masyra'ur Rawi adalah salah satu kitab atau buku yang ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar Asyili yang menjelaskan tentang banyak biografi dari tokoh-tokoh Ba'alawi. Walhasil penulis itu memandang bahwa isi dari kitab Masyra'ur Rawi itu adalah upaya penyesatan akal manusia dan meracuni atau upaya meracuni pemikiran manusia agar orang-orang atau masyarakat itu mengkultuskan tokoh-tokoh dari Ba'alawi. Oke, kita lanjut. Walam yaqifu inda dzalikal had, dan mereka tidak hanya berdiri pada batasan ini saja. Walam yaqna'u bitadlili aqaidi asy-sya'bil hadrami, dan mereka tidak merasa cukup dengan menyesatkan akidah-akidahnya masyarakat Hadramut, wa tasmimi afkarihi, dan meracuni pemikiran dari Hadramut. Lam yakna'u bimanaluhu minas sultatir ruhiyah, dan mereka juga belum merasa cukup dengan apa yang sudah mereka capai, yaitu berupa kepemimpinan atau otoritas kerohanian. Bahkan bal tamahat nufusuhum, bahkan nafsu mereka atau diri-diri mereka itu menginginkan, wasyra abad aknakuhum ila aktsara min dzalika, bahkan keinginan mereka itu, dan leher-leher mereka itu, artinya mereka menginginkan lebih besar daripada hal itu semua, yaitu apa? Pamahu ilal mulk, mereka itu menginginkan sebuah kerajaan. Falaibu fi siyasah, maka mereka itu mempermainkan politik. Adwaron, dengan beberapa adwaron hamah, dengan beberapa posisi yang penting. Sanadkuruha fi ghairi hadzal, maka yang akan kami sebutkan di selain bagian dari kitab ini, atau di bagian yang lain dari kitab ini. Ya, ini adalah komentar dari Salah Abdul Qadir Al-Bakri dalam mengomentari atau tentang keluarga Ba'alawi di Hadramut, bahwa intisarinya adalah penulis ini tidak terlalu percaya akan klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari sudut pandang sosial masyarakat, bahwa penulis ini memandang mereka sebagai sekelompok orang yang ingin menguasai otoritas kerohanian atau spiritual, sehingga yang mereka lakukan itu adalah mempertontonkan kesolehan, ketakwaan, kemudian meracuni pemikiran masyarakat agar masyarakat itu mengkultuskan diri mereka. Nah, bahkan lebih dari itu, mereka itu menginginkan sebuah kekuasaan politik yang nanti akan dibahas oleh penulis di bagian yang lain dari kitab ini. Nah, barangkali hal ini bisa menjadikan pelajaran ya bagi kita semua, bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bagaimana karakter dari golongan itu menurut pandangan penulis, sehingga apa yang dituliskan oleh penulis ini di dalam kitab ini ternyata sudah terjadi di kalangan masyarakat kita, dan masyarakat kita itu pun terjerumus ke dalam
pengkultusan tokoh-tokoh mereka, dan juga ternyata sudah ada upaya sejak dulu di mana tokoh-tokoh dari luar mereka itu dianggap kecil oleh mereka lantaran mereka merasa sudah menguasai otoritas kerohanian, sehingga siapapun di hadapan mereka itu menjadi kecil. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.